Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli Saifuddin. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang, instansi SMAN 3 Cikampek. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kebetulan di samping saya ada Ibu Cucun Cunaya. Beliau merupakan guru PKN di SMAN 3 Cikampek. Assalamualaikum Bu Cucun. Waalaikumsalam Pak Ruli. Bagaimana Bu Cucun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu Cucun, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik ya tentunya nanti, tapi ada beberapa tahapan. Sebelum itu kita akan melakukan pra-observasi, kemudian nanti observasi, dan yang terakhir ada pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pra-observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu, tujuannya agar nanti Ibu agar lebih memaksimalkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan tentunya murid Ibu nanti ketika mengikuti pembelajaran PKN merasa nyaman dan menyenangkan ya Bu ya. Oke. Nah Bu, pada kegiatan hari ini ya kita awali ya untuk pra-observasinya ya Bu ya. Bu, untuk kegiatan observasi nanti nih pasti Ibu akan mempersiapkan nih perangkat pembelajarannya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti Ibu akan sampaikan tentang apa Bu? Kalau materinya tentang budaya taat hukum Pak Ruli. Kalau tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Oke, berarti tujuan pembelajarannya tentang taat hukum ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu apa Bu? Ada 3 Pak Ruli. Yang pertama aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu yakni peserta didik dapat mengetahui hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian aspek yang kedua, aspek keterampilan, yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku taat hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian aspek yang ketiga, pembelajaran yang nanti akan dilakukan mudah-mudahan bisa secara interaktif dan menyenangkan di kelas. Area pengembangannya sangat kompleks sekali ya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, dan tentunya Ibu berharap pembelajaran nanti akan menciptakan suasana yang menyenangkan ya Bu ya. Nah Bu, kira-kira untuk strategi yang dipersiapkan oleh Ibu apa saja nih Bu? Strateginya ada beberapa Pak Ruli. Yang pertama itu strategi dengan pendekatan berdiferensiasi ya, kemudian dengan memetakan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang keduanya mode pembelajaran itu PBL. Setelah itu metodenya diskusi kelompok dan nanti ada presentasi kelompok. Berarti strateginya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya problem based learning atau PBL, metode pembelajarannya ada diskusi kelompok dan presentasi. Betul. Kira-kira media pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh Ibu apa saja nih Bu? Ketika nanti di kelas, media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah harus menyiapkan Infocus, kemudian laptopnya, kemudian internet Pak Ruli, dan yang selalu memang ada di kelas adalah papan tulis selalu, kemudian nanti ada spidolnya juga gitu Pak Ruli. Nah Bu, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di kelas berapa? Bu, agendanya insya Allah nanti akan sesuai dengan jam jadwal saya. Nanti insya Allah tanggal 13 November 2024 di jamnya jam ketiga dan keempat, di kelasnya kelas 10 E1 Pak Ruli. Oh berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu pada tanggal 13 November. 13 November hari Rabu ya Bu ya? Iya, hari Rabu, betul, hari Rabu di kelas 10 E1 jam ketiga dan jam keempat. Iya, ya. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan
observasi di kelas nih Bu ya. Nah, dari percakapan hari ini antara saya dengan Ibu nih, ada nggak nih hasilnya gitu dari percakapan yang kita obrolkan bersama ini, apa yang didapatkan oleh Ibu? Ya, saya sih berharap Pak Ruli nanti di hari Rabu pembelajarannya bisa sesuai dengan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pada saat nanti observasi juga saya bisa melaksanakannya atau mempersiapannya dengan baik, itu Pak Ruli. Amin ya, mudah-mudahan harapan Ibu bisa terlaksana ya Bu ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tujuannya bisa tercapai, dan peserta didik merasa nyaman tentunya ya, dan termotivasi yang lebih tinggi lagi untuk belajar PKN ya Bu ya. Betul Pak Ruli. Ibu, sebelumnya saya perlu menyampaikan nanti setelah observasi ya Bu ya, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik saya ya Bu ya. Jadi nanti kita pasca observasinya bertiga seperti ini lagi. Nah, jadi nanti ada hal-hal yang akan saya sampaikan berdasar observasi saya mengenai pembelajaran Ibu di kelas 10 S1 nanti ya Bu ya. Oke. Baik ya Bu ya, terima kasih banyak. Semoga sukses nanti observasinya, diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Iya Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
hukum dan mana perbuatan yang bukan taat hukum. Ya, sebelumnya kalau perhatikan PowerPoint di depan, kalian akan hanya menyebutkan itu perbuatan apa, bukan perbuatan itu bukan perbuatan taat hukum atau yang bukan taat hukum, bukan, tapi perbuatan apa, misalnya bolos atau apa, ya, oke ya. Yang awal, perhatikan perilaku berikut ini. Nah, ini apa? Siapa yang suka bolos? Bolos ya. Terus ini apa? Buang sampah. Terus, nah ini apa? Tahu lah, siapa yang suka tahu kan? Membangun budaya taat hukum bisa dilihat juga sama di buku paketnya yang bab 2. Sebab yang pertama, ya, membangun budaya taat hukum. Ya, sebelum membangun budaya taat hukum harus tahu hukum itu apa. Ada yang tahu hukum itu apa? Kalau tahu kan apa? Peraturan. Ini apa nih? Hukum adalah mempunyai beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia. Jadi segala sesuatu yang baik atau yang buruk itu untuk tingkah laku manusia, bukan tingkah laku itu unsur-unsur hukum. Jadi bisa didefinisikan unsur hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga resmi, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggar. Gitu ya. Ya, Bu. Ada yang mau ditanya? Oke, nanti ya, lanjut. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki kesadaran hukum. Yang pertama, taat hukum dilaksanakan oleh semua orang. Masyarakatnya sadar terhadap hukum, berarti semuanya harus taat terhadap hukum. Oke, ya. Berarti sebelum sampai ini ada yang bertanya oleh enggak cukup. Oke, thank you. Ya, jadi satu orang harus dapat 2. Nggak usah, tulis aja jawabannya, nanti tulis namanya. Misalnya
dua saja. Sesuaikan dengan ininya, namanya ditulis. Iya. Ditulis nama keluarganya siapa aja.
Bidangnya lalu lintas, contohnya pekerjaan tidak menggunakan knalpot bising. Agak kurang jelas ya kedengaran ya. Tidak menggunakan knalpot bising. Itu benar kan contoh perilaku taat hukum? Benar apa enggak? Benar ngomong ini? Benar enggak? Terus manfaatnya apa? Manfaatnya apa tujuannya? Yang pertama, tidak menggunakan knalpot bising, tujuannya agar tidak mengganggu masyarakat. Betul nggak? Betul. Lanjut nomor 2. Manfaatnya benar nggak? Oke, ini benar nggak nih? Benar. Oke, Ayu. Kelompoknya Siva. Kelompoknya Diandra. Oke, ya. Bukan. Betul. Karena memang dianjurkan ya, diharuskan sama pemerintah. Ya, terus manfaatnya apa? Mencegah penyakit yang disebabkan oleh tuh ya. Betul nggak nih? Betul.
nggak ada aturan tertulisnya. Setiap kepala keluarga harus dikomplain, nggak ada. Tapi itu adalah norma itu berarti hukum juga yang harus dipatuhi. Apa manfaatnya tadi, Kon? Iya, gotong royong itu biar selesai kerjaannya. Yang misalnya ngebersihin trotoar nih, ya dari ujung sampai ke ujung sana. Kalau sendirian kira-kira itu beres. Ya, meren sambil atau sambilannya. Coba kalau rame-rame, mungkin setengah hari juga selesai. Berarti memperingat pekerjaan. Terus selain memperingat pekerjaan, pada saat gotong royong kan suka ngobrol tuh si bapak-bapaknya teh ya. Ini apa? Kok mau kelihatan? Saya sampai si ibunya ingin itu kan masak, sampai habis itu buka karetnya. Habis dilakukan nih, tadinya pada nggak kenal, tapi karena ada kegiatan gotong royong maka saling kenal. Betul kan nih kelompoknya siapa? Diandra? Yang keduanya ayo Kon. Ya, nomor 1 betul apa enggak? Betul. Ya, tidak memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Karena agama itu adalah ya urusan pribadi ya, tidak dipaksa, boleh diancam supaya masuk ke agama saya, ayo gitu kan? Boleh nggak bisa. Ya, terus yang kedua. Yang kedua menghargai kepercayaan agama orang lain, manfaatnya menjadi sikap toleransi. Menghargai apa yang tekan ibadahnya, menghargai kepercayaan agama, menghargai kepercayaan agama lain. Sekali-kali berapa? 1.000 gitu, 2.000. Saling menghargai, saling menghormati. Berarti ketika misalnya lagi lagi beribadah, nah saling menghargai, saling menghormati. Ya contoh ketika misalnya lagi mau ada kelompok yang non muslim biasanya, misalnya suka ke gereja hari Minggu, berarti tugas kelompoknya jangan di hari Minggu di jam yang ketika temennya sedang ke gereja, itu namanya menghargai. Ya sama, itu juga bukan hukum ya yang tidak tertulis di dalam undang-undang. Kalau misalnya mau melanggar berarti akan dihukum mati, nggak ada. Kamu lihat deh gitu ya. Nah, apa manfaatnya? Tadi saya bilang bahwa itu tidak ada dalam hukumnya.
perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan, yang real dilakukan sama kita, ya bukan yang hanya bayangan kita saja, ya. Terus teman-teman ada yang bertanya-tanya tidak sebelum saya akhiri? Tidak benar. Tapi kalian bisa melaksanakan yang tadi perbuatan taat hukum dan yang tidak taat hukum tidak dilaksanakan kan ya? Benar ya teman-teman, tetap semangat ya. Hari ini ada matkul apa lagi? Kimia. Kimia ya, katanya Bu Nisrina, kimia ada presentasi satu kelompok lagi ya. Ya, kalau yang PKN insya Allah nanti akan diberikan hasil ulangan dan kemarin ya. Teman-teman harus tetap semangat ya. Terus tadi yang saya berikan pembelajaran hari ini gimana, senang apa enggak? Seru enggak? Oke ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi saya sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini semuanya sudah menerima transfer ilmu dari saya. Teman-teman sudah tahu apa perilaku taat hukum dan bukan taat hukum, yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan atau dilaksanakan. Untuk teman-teman yang biasanya tidak pakai helm harus menggunakan helm ke sekolah. Yang suka ngebut tidak boleh ngebut ke sekolah. Yang suka datang terlambat berarti tidak boleh datang terlambat. Gitu ya. Ada yang menanyakan nggak? Sudah ada nih? Ada? Nggak ada? Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Anda bisa tolong di pintu juga. Terima kasih semua, kita aplaus semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli Saifuddin. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Saya di sini ditemani oleh Ibu Cucun Cunaya selaku guru PKN di SMAN 3 Cikampek. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan observasi kelas pada tanggal 13 November 2024. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucun. Waalaikumsalam Pak Ruli. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Cucun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, baik, dari percakapan pada observasi kemarin, saya sudah menjadwalkan ya hari ini untuk kegiatan pasca observasi. Nah, kira-kira nih dari kegiatan observasi kemarin, perasaan Ibu bagaimana? Ya Pak Ruli, pada saat diobservasi memang di awal nervous ya. Karena tidak terbiasa gitu kan, ada orang lain di kelas ya, awalnya gitu nervous, tapi kemudian alhamdulillah berjalan dengan baik Pak Ruli. Alhamdulillah, kegiatan kemarin berjalan dengan baik ya Bu ya, meskipun sedikit tegang ya Bu ya. Nah, di sini bisa diceritakan kembali nggak Bu ya nih area pengembangan atau misalkan nih hal apa saja yang akan Ibu persiapkan kemarin dari kegiatan observasi kelas? Di awal seperti biasa persiapan kan membuat perangkat pembelajaran, menyiapkan media ajarnya, dan kemudian area pengembangannya ada 3 area kan ya Pak Ruli. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, peserta didik dapat mengetahui hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian aspek keterampilannya peserta didik mampu menunjukkan perilaku taat hukum, kemudian menciptakan kelas yang interaktif ya dan menyenangkan. Berarti
area pengembangannya ada 2 aspek pengetahuan dan keterampilan, kemudian satu lagi menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya, Nah, betul. kira-kira dari kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan, ada kendala atau hambatannya nggak? Ketika observasi juga ada aja yang kendala itu ya. Seperti misalnya ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu pada saat pembelajaran gitu, Kak Ruli. Nah, kenapa sih anak itu, misalkan nih siswa bisa kurang aktif dalam pembelajaran? Ada hal nggak yang menyebabkan anak tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran? Iya, sepertinya ketika pengelompokan siswa dalam beberapa kelompok itu kan tidak sesuai dengan gaya belajarnya, hanya sesuai dengan kemampuan gitu kan. Jadi saya kombinasikan antara yang mungkin yang pintar dengan yang biasa gitu, siswa yang biasa. Nah, yang biasa ini, anak yang biasa ini seringnya mengandalkan siswa yang pintar gitu, Pak Ruli. Mungkin itu karena jadi kurang aktif gitu, siswa yang kemampuannya kurang gitu, Pak Ruli. Jadi masih ada siswa yang mengandalkan temannya dalam mengerjakan kelompok. Nah, jadi kemudian Ibu akan menerapkan gaya belajar ya Bu ya? Iya. Nah, gaya belajar berarti dari segi visual, mungkin dari kinestetik dan audionya. Kemudian rencana Ibu nih ke depannya nih kan tadi akan menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, kemudian menggunakan gaya belajarnya dari audio, visual, dan kinestetik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan pembelajaran ini gitu agar tidak terulang kembali nih siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran? Inginnya sesegera mungkin ya Pak Ruli ya, karena kan saya pengennya pada saat pembelajaran PPKN itu siswa aktif, siswa senang gitu kan. Tapi kebetulan kan di minggu-minggu ini itu kan sedang mau ujian akhir semester, jadi kemungkinan nanti di awal semester Pak Ruli. Berarti di awal semester genap nanti di bulan Januari Februari. Oke. Baik Bu, semoga apa yang Ibu harapkan dan rencanakan ke depannya demi kebutuhan belajar murid yang bisa menyenangkan, murid di kelas kemudian bisa merasa nyaman dan tentunya lebih termotivasi lagi agar belajarnya lebih giat dalam pembelajaran PKN. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Oke, ditunggu kabar baiknya. Nanti bisa kita cerita-cerita lagi ya Bu ya mengenai pembelajaran PKN di semester depan. Iya Pak Ruli. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi yang telah dilakukan oleh saya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.